Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman industrialis. Kita hari ini akan belajar kembali tentang riset metodologi. Kita akan masuk ke dalam chapter 4. Hari ini kita akan pelajari bagaimana mengaplikasikan riset metodologi yang sudah kita bahas di bab 1 sampai dengan bab 3 kemarin ya. Hari ini kita akan lihat bagaimana cara memformulasikan satu masalah penelitian yang kita observasi di lantai pabrik, kemudian bagaimana cara kita menemukan metode untuk solusinya. Baik, sebentar saya akan coba tunjukkan. Contoh dari aplikasi riset yang sudah dilakukan, gitu ya, yaitu di satu pabrik otomotif. Kita beri judul aplikasi model Taguchi dalam perbaikan proses paperless di stasiun kerja Respot Robot. Ya, studi kasus saya tuliskan di PTX ya, tapi ini sebetulnya sudah dilakukan memang di satu perusahaan, gitu ya. Oke, kita lihat latar belakang. Nah, latar belakang ini biasa kita lakukan pada saat studi pendahuluan, gitu ya. Karena pada saat kita datang ke lantai pabrik itu biasanya kita belum mempunyai gambaran atau belum punya destinasi apa yang akan kita teliti. Disitulah kita melakukan observasi, biasanya kita melakukan overview terhadap seluruh proses dari mulai pengadaan raw material, masuk ke setiap masing-masing departemen gitu ya, masing-masing departemen, sampai akhirnya nanti kita akan ketemu satu problem yang menarik buat kita sebagai peneliti. Ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu bahwa dari hasil observasi di studi pendahuluan, PTX ini satu pabrik otomotif yang cukup besar atau yang sangat besar malah gitu ya. Di dalamnya diantaranya tidak semua kita observasi karena begitu besarnya pabrik ini. Kita melihat ada fasilitas di mesin press shop di sana itu, kemudian ada mesin welding shop, ada paint shop, ada assembly shop, dan ada final test. Khusus untuk welding shop, nah ini peneliti ada ketertarikan gitu ya. Begitu overview terhadap semua shop tadi, semua lantai pabrik tadi, ternyata ketertarikan peneliti ada di departemen welding shop. Ya. Jadi khusus untuk welding shop terdapat 6 item pengendalian kualitas yang dilakukan oleh PTX, yaitu meliputi akurasi, welding, body fitting, cripple, surface, dan function. Nah, pada saat observasi masing-masing dari kriteria ini kita lakukan proses pendalaman, dan ternyata dari semua ini yang menjadi titik perhatian dari peneliti ada pada masalah welding, gitu ya, ada pada masalah welding. Jadi peneliti melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh perusahaan khususnya untuk kualitas spot welding adalah adanya loncatan bunga api atau spatterless yang terjadi dikategorikan pada level 5. Nah, kok sampai ada yang namanya level 5, bagaimana itu bisa terjadi gitu ya. Nah, itu dari hasil observasi, wawancara dengan teman-teman supervisor ataupun operator yang ada di lantai pabrik. Bahwa ternyata di PTX tersebut gitu ya, untuk mengetahui bagus tidaknya satu hasil welding, satu hasil pengelasan, itu bisa dilihat dari yang namanya loncatan bunga api, ya, loncatan bunga api. Jadi mereka membagi dalam 5 level, ya. Level 5 itu kalau bunga apinya loncatannya itu di atas 5 meter, level 4 itu antara 1 sampai 5 meter, level 3 itu antara 0,5 sampai 1 meter, level 2 itu kurang dari 0,5, level 1 itu jika loncatan bunga apinya kecil sekali begitu. Nah, loncatan bunga api yang dikategorikan berada pada level 5 ini adalah satu indikasi, ya, satu simptom bahwa hasil spot welding yang dilakukan kurang sempurna. Artinya apa? Kurang sempurna itu artinya permukaan lasnya itu tidak rata. Nah, permukaan las tidak rata ini menjadi problem buat perusahaan, gitu ya. Kenapa? Karena dengan tidak rata, maka nanti akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses perataan yang disebut sebagai grinding buffing di sana itu. Kemudian juga akan menyebabkan ongkos kerja yang lebih panjang, yang lebih mahal karena waktu pengerjaannya lebih panjang, dan juga penggunaan material untuk grinding buffing-nya yang juga akan menjadi lebih boros. Ya, jadi ini problem dari masalah pengelasan yang tidak rata ini ujungnya adalah pada cost production yang lebih tinggi. Oke, kira-kira seperti itu, udah mulai kebayang ya
bagaimana dari mulai datang ke pabrik sampai kemudian ketemu problemnya, sampai kemudian ketemu apa akibat-akibat yang terjadi dari problem yang kita temukan itu. Ya. Oke, jadi akan terjadi pekerjaan tambahan untuk melakukan proses perataan yang disebut grinding buffing tadi, kemudian ongkos kerjanya menjadi lebih mahal dan juga perlu material batu grindingnya itu menjadi yang lebih banyak gitu. Tentu saja itu pada akhirnya biayanya lebih tinggi. Ya. Nah, peneliti melakukan pengamatan pada 12 unit sampel produksi, gitu ya, untuk mengetahui waktu grinding buffing dan banyaknya cacat ding. Cacat ding itu apa tadi? Cacat ding itu adalah permukaan yang tidak rata tadi, yang dilihat dari loncatan bunga apinya tadi, simptomnya. Ya. Jadi untuk melihat waktu grinding buffing serta banyaknya cacat ding yang timbul. Diketahui dari hasil observasi, dari hasil pengukuran bahwa rata-rata waktu grinding buffing adalah 180,4167 detik. Jadi sangat presisi ya pengukurannya. Dan rata-rata timbulnya cacat ding adalah 0,91 sekian detik. Artinya hampir selalu ada yang namanya cacat ding gitu ya, hampir sama dengan 1. Oke. Maka dari situ kita sudah bisa merumuskan sekarang ya, bisa merumuskan masalahnya, masalah penelitiannya. Jadi perumusannya adalah bagaimana menurunkan level loncatan bunga api ya, menjadi level 3. Yang tadi dari level 5, perusahaan itu punya kebijakan maksimum ada di level 3. Nah, agar dapat menurunkan waktu grinding buffing gitu ya, dan dapat menurunkan yang namanya cacat ding. Itulah cara kita merumuskan satu masalah penelitian. Ya. Nah, mungkin ini butuh waktu sekitar 1–1,5 bulan dari hasil observasi, dari hasil ngobrol, dengan kita masuk setiap hari hampir seperti karyawan yang ada di sana. Gitu. Baru kita bisa ketemu problem penelitiannya itu seperti apa. Ya. Nah, sesudah kita dapatkan problemnya, gitu, sudah kita dapatkan problemnya, maka kita akan bisa merumuskan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama tentu saja mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas spot welding. Yang kedua, menentukan setting level yang terbaik untuk faktor yang berpengaruh terhadap kualitas spot welding tersebut. Yang ketiga, menerapkan setting level terbaik dan membandingkan kualitas produk yang dihasilkan terhadap kondisi awal sehingga dapat dilihat seberapa besar penurunan kerugian yang terjadi. Jadi tujuannya seperti ini. Kalau kita lihat dari tujuan, ini di yang nomor 2, itu kita akan tahu bahwa pada penelitian akan dilakukan satu eksperimen, gitu ya, karena akan menentukan setting level terbaik. Oke, asumsi yang digunakan, ya mesin yang bekerja, tentu saja kita berarti harus mempelajari mesin yang sedang kita teliti, gitu ya, proses kerjanya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, SOP-nya seperti apa, dan seterusnya. Kita harus pelajari detail sebagai calon insinyur teknik industri. Ya. Yang pertama, mesin bekerja pada proses spot welding ini dianggap baik dan tidak membuat derajat kemiringan melebihi 3 derajat terhadap tegak lurus. Ya, ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari literatur dan juga hasil dari interview dengan teman-teman di supervisor di lantai pabrik ataupun dengan operator. Nah, kemudian yang kedua, gap panelnya tidak lebih dari 0,5 mm dan kelurusan cup tip-nya tidak lebih dari 1,5 mm. Kemudian tidak ada interaksi antara faktor yang terkendalinya. Oke. Nah, dari situ masuklah kita ke metode penelitiannya, gitu ya, metode penelitiannya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang saya ceritakan tadi, kalau kita buatkan dalam sebuah bagan, yang pertama adalah tentu saja kita melakukan observasi. Kita akan mencari solusi, penelitian kita adalah mencari solusi yang ada di lantai pabrik, jadi yang ada di sistem real. Oleh karena itu, langkah pertama tentu saja adalah studi lapangan di lantai pabrik atau di perusahaan itu. Saya sebutkan saja di sini studi lapangan di PTX. Yang kedua, kita identifikasi masalah, ya, bagaimana menurunkan waktu grinding buffing dan cacat ding yang terjadi akibat spatterless tadi, yang diindikasikan oleh spatterless tadi. Nah, pada proses identifikasi ini, disinilah kita menggunakan yang namanya 7 tools. Ya. Kita menggunakan yang namanya cause effect diagram, fishbone diagram, kemudian diagram Pareto, gitu ya.
5 why, menjawab 5 pertanyaan mengapa, untuk kita ketemu akar masalahnya itu apa. Ya. Nah, ini di sini kita akan bermain-main dengan informasi yang sudah kita peroleh, kemudian kita olah gitu ya. Akan banyak pekerjaan proses berpikir di sini. Berpikir, observasi lagi, berpikir, observasi lagi, terus seperti itu, bahkan berkali-kali iterasi. Bahkan di sini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena kita melibatkan orang lain, ya, melibatkan faktor luar gitu, sehingga kita harus menyesuaikan jadwal dan sebagainya dengan teman-teman di lantai pabrik begitu ya, supaya penelitian kita tidak mengganggu mereka. Nah, pada saat yang sama kita juga melakukan satu studi pustaka atau studi literatur. Ya, nanti di chapter 5 kita akan bahas bagaimana cara untuk melakukan studi literatur, gitu ya. Ini saya tunjukkan dulu sebagai satu contoh supaya Anda bisa mengemas chapter 1 dan chapter 3 kemarin dengan satu contoh supaya bisa lebih paham. Ya. Nah, dari hasil observasi, dari hasil studi literatur, nanti kita akan terlihat link and match-nya gitu ya. Problemnya itu seperti ini, kira-kira dalam literatur yang matching terhadap problem ini, metode untuk pencarian solusi yang matching, kira-kira metode apa? Nah, ketemulah nanti di sini diidentifikasi metode penelitian. Mungkin ada beberapa metode yang ditawarkan, ya, kemudian dipelajari lebih lanjut, peneliti tertarik untuk pencarian solusi dengan menggunakan metode Taguchi. Ya. Oke, yang ke bawahnya ini adalah sudah masuk ke dalam metode Taguchi-nya. Ada pengumpulan data awal, datanya apa saja, ada data faktor yang berpengaruh pada karakteristik kualitas apa saja di situ, kemudian setting level aktual mesin yang terjadi di perusahaan seperti apa. Yang kedua adalah pengumpulan data eksperimen, ya akan dilihat di sini identifikasi faktor yang berpengaruhnya tadi apa, faktor kontrolnya apa, faktor gangguannya apa. Ini sudah sangat Taguchi di sini. Ya, kita diperoleh dari studi literatur tentang metode Taguchi. Ya. Kemudian interaksi antara faktor terkendalinya bagaimana, lalu setting faktor pada faktor yang terkendalinya seperti apa. Ya, di sini juga dibuatkan orthogonal array-nya. Oke. Nah, kemudian masuk nih ke eksperimen, ya. Nah, karena ini melakukan eksperimen, maka harus dikomunikasikan dengan baik dengan manajemen di perusahaan, gitu ya. Biasanya kita diminta untuk presentasi. Kalau penelitian kita ini menarik, biasanya diizinkan untuk melakukan eksperimen. Ya, tentu saja kalau eksperimen itu kan ada cost ya. Biasanya perusahaan hanya mau membantu melakukan eksperimen kalau dia sudah melihat bahwa nanti hasilnya akan bermanfaat buat perusahaan. Jadi di situ kita butuh skill untuk berkomunikasi, skill untuk mempresentasikan gitu ya. Kemudian juga kita butuh pendekatan-pendekatan terhadap pembimbing kita di lantai pabrik. Ini proses percobaan kondisi awal, percobaan 1, kemudian dapat data hasilnya. Yang kedua adalah pelaksanaan eksperimen, percobaan 2, ya dapat juga data hasil eksperimennya. Kemudian diolah datanya dengan analisis of variance, uji F, lalu rasio signal to noise-nya, gitu ya. Baru kemudian pulling up. Dari sini diperolehlah setting level dan faktor yang terbaik. Ya, jadi setting level yang baru itu yang akan tadi menurunkan cacat ding tadi. Ya. Oke, kemudian dilakukan juga, ini kan sudah dapat, lalu kalau sudah didapatkan faktor terbaiknya, kita lakukan eksperimen konfirmasi, gitu ya. Dari eksperimen konfirmasi, kita analisis, baru kemudian kita tarik kesimpulan. Nah, itu kira-kira intisari aplikasi dari chapter 1 sampai dengan chapter 3 kemarin. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, gitu ya. Nah, sebagai gambaran, tadi proses spot welding ini seperti ini ya. Jadi ada pressure, ada elektroda, ada welding current. Jadi ada 3 yang faktor yang berpengaruh adalah tekanannya, arus listriknya, welding current, dan elektrodanya. Ya, kira-kira seperti ini. Ini benda kerjanya di sini. Nah, ini yang namanya spatterless atau loncatan bunga api. Ya, loncatan bunga api tadi ada di level 5, mau diturunkan ke level 3. Ya.
Nah, ini contoh di pintu mobil gitu ya, yang diteliti, dilakukan eksperimen di 12 titik ya, di 12 titik. Sorry, sebanyak 14 titik ya, 14 titik spot welding. Seperti itu. Ya. Nah, ini di sana proses pengelasan spot welding robot begitu ya, seperti ini. Nah, itu kira-kira teman-teman, ini hanya hasil dari penelitiannya saja, saya tunjukkan gitu ya, nanti akan sebagai arah buat yang melakukan penelitian gitu ya. Seperti ini ya. Oke. Ini hanya saya tunjukkan saja gitu ya. Nanti dari sini akan dilakukan pengolahan yang tadi sudah disampaikan, baru kemudian kita analisis dan tarik kesimpulan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa lebih mencerahkan Anda untuk mengerti tentang riset metodologi ya. Ini saya berikan contoh kasus di satu perusahaan mobil ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.